Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya memenuhi request ya, suara hati para teknisi khususnya di Indonesia. Yaitu memang ini sebenarnya sih pembahasan bukan di masalah servis HP ataupun tutorial hardware lainnya ya. Ini mengenai nasib teknisi sekarang. Jadi mewakili lah ya. Sebenarnya udah lama ya request ini, hanya saja saya baru bisa mencoba untuk mengilustrasikan ya. Jadi pertanyaannya itu simpel ya, baik itu dari user ataupun suara hati dari teknisi sendiri. Bang, kenapa sih ya HP sekarang itu kalau diservis mahal-mahal ya? Tidak seperti HP dulu yang mungkin masih terbilang standar lah ya. Kenapa servis HP itu beda dengan yang lain? Kenapa servis HP itu selalu banyak prosedur yang memang harus kita taati? Itu request yang masuk ya. Mudah-mudahan video ini juga ditonton oleh user ya. Jadi user dan tuser itu biar sama-sama menghargai sih ya. Jadi pendekatannya ke lebih menghargai ya. Jadi macam-macam servis itu kan banyak ya sobat-sobat semua. Macam-macam servis, saya bahas dulu ini ya biar pembahasannya clear. Jadi perbedaannya nanti tahu. Macam-macam servis. Yang pertama contoh ya servis HP ya. Servis komputer contoh. Servis motor ya. Servis elektro ya, seperti TV, radio ya, dan lain sebagainya. Ini hanya sampelnya saja ya. Servis komputer dan laptop ini masih bisa dibilang satu paket. Kalau servis elektro, motor, mobil, dan lain sebagainya, ini urusannya hanya hardware saja. Hanya hardware saja. Hardware itu apa sih? Hardware itu kalau bahasa awamnya itu raga loh ya, raga, mesinnya saja. Jadi raganya suatu komponen itu yang disebut hardware. Tapi kalau sudah urusan servis HP dan komputer, ini dibagi dua servisnya. Ada yang software ya. Ini mohon maaf ya, tulisannya ranggena. Ada yang hardware. Oke, sekarang saya bahas ya. Contoh servis motor ya. Sobat-sobat semua itu ganti ibaratnya kiprok. Kiprok itu kan urusannya untuk ke pengecasan aki. Bila kiprok itu tidak bekerja, maka aki biasanya tidak ngecas. Solusinya ganti kiprok. Kalau kuilnya itu masih bagus, insya Allah aman. Dia tidak ada pemrograman. Sedangkan servis HP dan komputer ini itu ada hardware, ada juga software. Ini mohon maaf ya sobat-sobat semua, ada suara ya agak-agak bising. Itu memang saya dekat dengan pencucian mobil. Jam semene urung nutup ya, memang 24 jam. Jadi diabaikan saja. Nah, saya ulangi ya, servis HP itu ada dua. Bisa jadi di software, bisa jadi di hardware. Keduanya ini harus berkesinambungan loh ya. Keduanya ini harus berkesinambungan. Jika software baik, hardware-nya kurang baik, HP tidak hidup.
Begitupun sebaliknya, bila hardware baik, software yang kurang baik, HP pun tidak hidup. Jadi keduanya ini harus sinkron. Itulah tantangan seorang teknisi HP dan komputer. Beda dengan servis motor, servis elektro, servis mobil, servis kulkas dan lain sebagainya, itu hanya hardware saja, nggak mumet dengan software. Makanya itu saya lebih memilih teknisi HP daripada yang lain. Apalagi sekarang, HP-HP sekarang itu eksekusinya memang rumit ya sobat-sobat semua. Memang rumit. Sebagai contoh ini ya, biar user juga tahu, dan ini mewakili suara teknisi. Sebagai contoh, ini J1 AC ya. Contoh kerusakannya itu di konektor. Mau tidak mau kita ini harus bongkar LCD loh. Sedangkan LCD itu kalau kita tidak tahu teorinya, pecah, otomatis kita nombok tul. Kuwi lho penyebabnya larang we. Itu yang penyebabnya mahal. Jadi janganlah cuma ganti konektor gampang kok mahal amat mas. Apa rembuk jajal apa piye? Berapa kali teknisi-teknisi yang sudah berpengalaman juga masih ada apesnya. Begitu buka LCD retak, mau nggak mau, namanya kita mengembalikan ke user, ya harus keadaan normal toh, ya harus kita ganti. Itu sebagai tanggung jawab teknisi. Disitulah harga itu 2 kali lipat, tujuannya untuk mengganti apabila ada human error. Jadi jangan dianggap sepele. Paham ya sobat-sobat semua? Contohnya sepele, cuma ganti konektor saja, tapi resikonya itu kita bongkar LCD loh. Ini kan kalau di belakangnya itu nggak ada baute, orang no baute. Bautnya di sini semua, di depan. Jadi kita harus bongkar LCD. Itu salah satu kenapa servis HP itu mahal di era sekarang ya, di era 2021. Beda dengan HP servis-servis zaman dulu ya, kayak Nokia 1 juta umat. Itu kita tingkat risikonya itu minim ketimbang HP-HP sekarang. Oke, sekarang saya jelaskan lagi mengenai software ya, yang sudah new security. Itu diwajibkan seorang teknisi minimal punya UV, EAC, IO-Tool ya. Kalau tidak salah loh ini, saya nggak punya ini soalnya. Untuk UV itu sendiri harganya masih 2 juta lebih. EAC saya dulu beli itu 4,5 yang IC Plus, yang EAC GTEC Plus ya. IO-Tool ini masih 800-an lah kalau nggak salah. Ini hanya untuk softwarenya saja loh. Oke, untuk alat hardware, untuk alat tempur hardware itu paling ya 2 juta sudah lengkap. Perangkat pendukungnya untuk HP sekarang sobat-sobat semua, yang membuat seorang teknisi itu memang menyesuaikan ya. Bahkan pernah saya dapat laporan unlock micro saja sampai sekian lah. Sampai nggak tahu perjuangannya seorang teknisi. Dan ditambah untuk sekarang, untuk eksekusi flash, kita harus punya ID. Contoh di AUN, untuk eksekusi flash HP Xiaomi sekarang itu kita wajib punya AUN. AUN itu nggak gratis, AUN itu berbayar. Meskipun sudah punya UV, kredit, tetap kredit. Apalagi untuk AUN atau ID Realme. Pengen tahu sobat-sobat semua, AUN yang untuk ID Realme, Oppo itu ya, itu unlimited 4,5 juta. Bayangkan, nggak semua teknisi itu mampu untuk mengakses ke situ.
Makanya diadakan namanya sistem jasa remote bagi yang sudah punya ID. Kalau HP-HP Nokia zaman dulu, cukup kita punya boxnya saja untuk urusan flash netral. Makanya paling tarif flash zaman dulu ya, itu paling 35 ya. Ya tetap menyesuaikan HP, Hanya saja tidak seribet sekarang. Yang semuanya sekarang itu pakai ID. Apalagi sekarang teknisi HP itu menghadapi kasus email di blok. Untuk software email di blok itu Chimera ya. Untuk Samsung itu aktivasinya 2,3 juta. Itu nggak setiap hari dapat kasus. Wajar enggak? Ditambah lagi ilmu. Kita sebagai teknisi itu belajar bertahun-tahun, bahkan sampai berpuluh-puluhan tahun. Oke, sekarang saya ambil contoh. Ya. Ini HP mati. Saya cek, oh kerusakannya di sini. Nah, proses tahu kerusakan HP di IC power itu butuh waktu loh. Jadi jangan dinilai itu orang kerusakan seperti itu saja kok. Sekian untuk tarifnya. Loh, kita teknisi belajar untuk mengetahui kasus sampai down itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Nilailah perjuangannya, bukan masalah kasus downnya loh. Paham ora? Ini saya mewakili loh. Dan memang teknisi-teknisi yang ada di forum itu banyak DM ke saya. HP-HP sekarang itu wajib untuk eksekusi. Nah, seperti ini nih, saya kasus nih. Kayak Vivo ya, Xiaomi. Terus ini ada lagi Xiaomi juga ya. Ini kasus-kasus AUN yang kalau kita hanya mengandalkan tool gratis yang nggak down. Tool gratis itu tuh banyak kekurangannya untuk HP-HP sekarang. Ya oke, untuk mendukung pemula itu bolehlah, masih bisa jalan. Tapi kalau sudah menghadapi kasus-kasus new security itu udah nggak mempan, tool crack itu nggak kepake. Makanya saya selalu mengingatkan kepada sobat-sobat semua, tool crack yang sudah saya upload silahkan dipakai, simpan tabung untuk beli alat tempur. PR kita sebagai teknisi itu luar biasa di era sekarang itu. Jadi paham ya sobat-sobat semua, kenapa servis-HP sekarang itu lebih mahal ketimbang HP-HP terdahulu. Yaitu tadi, tantangan servis HP dan komputer itu ada software, ada hardware. Kita down di hardware, software bermasalah, tetap jadi PR. Bedakan dengan servis motor dan lain sebagainya yang tidak ada softwarenya. Paham ya? Itulah kenapa sebabnya tarif servis HP untuk saat ini, di era saat ini dan mungkin seterusnya itu melonjak pesat. Di samping itu harga spare part naik. LCD yang biasanya sekian naik melonjak sekian. Ketika kita naikkan, user komen, kok mahal, biasanya cuma segini. Padahal modal itu benar-benar naik. Wajar enggak? Seharusnya wajar loh. Seharusnya wajar kita naikkan karena memang menyesuaikan modal awal, yaitu modal LCD atau modal spare part lainnya. Itu. Jadi video ini mewakili suara hati seorang teknisi, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab request untuk sahabat-sahabat user ya. Ya karena memang subscribe itu enggak user semua. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan. Dan saya mohon ya untuk semua teknisi yang ada di Indonesia, ayo kita rukun, khususnya yang di Indonesia ya, ayo kita rukun. Rukun dalam arti hal apa sih?
Pertama, konsistenkan masalah pasaran servisan. Jangan rendah sana tinggi sini. Itu yang membuat kerok. Jadi konsisten. Ya beda-beda 5.000 atau 10.000 ya wajar, tapi lewis beda nih 40.000 atau 50.000 itu mematikan pasaran teknisi yang lain. Untuk pemula saya mohon, meskipun pemula, jaga harga servisan. YouTube itu bukan merusak pasaran servisan. Tukang servis sendiri yang tidak konsisten akan pasaran di era sekarang. Kita harus pikirkan konsekuensi kejadian-kejadian kecelakaan kerja, nombok tur, human error itu perlu diperhatikan. Ojo guru mikir don wae. Itu. Jadi teknisi juga perlu disiplin. Itu harapan saya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, servis HP itu beda dengan servis elektronik lainnya. Tantangannya lebih berat, prosedurnya lebih ketat, alat tempurnya lebih mahal, lebih banyak, resikonya juga lumayan padat. Tentu kalau kita selalu taat prosedur akan apa yang akan kita eksekusi, insya Allah masalah nombok tul itu berkurang. Dalam arti berkurang, opo apes kan orang sing weruh, iya benar, tetapi minimal berkurang angkanya, nggak gegabah gitu loh. Sebagai contoh bongkar HP, user bawa HP hidup, ketika kita bongkar mati, mau tidak mau kita sebagai teknisi ya harus mampu menghidupkan kembali toh. Lah kalau kita servis HP tadinya hidup terus kita pulangin mati, ya ngamuk user. Nah itu konsekuensi seorang teknisi. Jadi wajar di era sekarang itu berbeda sekali dengan era tahun 2010, 2006, 2005. Sangat jauh berbeda. Itulah sebabnya kenapa servis di tahun 2021 dan seterusnya ini itu sangat berbeda. Jadi paham ya sobat-sobat user, sobat-sobat user, atas penjabaran yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita tetap konsisten masalah harga pasaran, tetap semangat, salam seduluran selawase, yang pemula tetap semangat belajar dan terus upgrade pengetahuan. Mungkin itu saja sekelumit ya cerita mewakili suara hati para teknisi Indonesia. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf atas segala hilaf yang saya sampaikan, baik dari tutur kata ataupun guyonannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.